Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismirta Isasna Lugazi, absen 16, kelas TI3B. Di sini saya akan menampilkan proyek UAS PBF yang telah saya buat. Ya, sebelum saya menjalankan proyek ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian front end dan back end. Ya, yang pertama adalah front end. Front end adalah tampilan yang dapat dilihat oleh user. Jadi yang bisa dilihat ini adalah front end. Seperti sign in, ini adalah sebuah front end. Sedangkan back end ini adalah kebalikan dari front end, di mana back end adalah bagian belakang layar atau bagaimana website ini berjalan agar dapat digunakan oleh user. Jadi di dalam tampilan ini pasti ada code ini yang menjadi back end dari website ini agar website ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ya, ini adalah tampilan pertama kali pada saat npm start dijalankan. Ini tampilan sign in di mana di sini diberikan inputan berupa email dan password. Tetapi jika belum memiliki akun, kita harus sign up terlebih dahulu. Di sini kita harus mengisikan username, email address, password, dan konfirmasi password. Harus sesuai. Lalu kita harus masuk ke menu sign in terlebih dahulu untuk bisa mengakses navbar yang telah disediakan. Nah, ini adalah menu home, menu akun berupa akun yang telah didaftarkan tadi, email yang awal pertama kita daftar. Lalu artikel ini bisa diisi, semisal saya isi B, isinya kelas. Nah, di sini akan muncul, bisa dihapus juga. Dia otomatis akan menghapus. Untuk pengguna, isinya adalah pengguna aktif yang pernah daftar ke website ini. Jadi ini akun yang pernah daftar pada website Drakor Vibes ini. Untuk tentang sekedar tentang Drakor Vibes sendiri, profil yang saya buat. Jika sign out, otomatis akan keluar ke menu tampilan awal, yaitu sign in. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code dari setiap tampilan website yang telah saya buat. Yang pertama di sini saya akan menampilkan apa saja folder yang saya buat di dalam src. Yang pertama yaitu komponen, yang kedua yaitu konstan. Komponen ini berisi folder-folder yang nantinya akan digunakan untuk mengekspor yang ada di konstan ini. Nah, di dalam konstan ini ada file routes.js di mana ini akan mengekspor setiap konstanta agar bisa digunakan di app.js. Jadi ini diekspor untuk bisa digunakan di app.js seperti ini. Nah, ini. Jadi sebelum kita import di sini harus terlebih dahulu diekspor. Ini tiap fungsi saya ekspor. Ya, yang pertama adalah tampilan sign in. Tampilan sign in ini ada di folder components bagian sign in. Ya. Di sini saya mengimport apa saja yang saya butuhkan, yaitu React Router DOM, Recompose, Sign Up, Password Forget, Firebase, terus Constant Root. Ya, ini yang tadi.
Yang pertama ini, di sini di line 11 sampai 19 yaitu ada cron sign in page, di mana fungsi ini menghubungkan kepada fungsi yang lain. Jadi di sini ada sign in form, password forget link, sign up link. Jadi jika kita klik akan menuju ke form selanjutnya. Misal saya pencet forgot password, akan masuk ke tampilan forgot password. Jika saya pencet sign up, maka akan menuju ke tampilan sign up. Jadi guna dari deklarasi ini itu untuk memberikan fungsi agar menuju ke form yang akan dituju. Di line 20 sampai 24 di sini ada cons initial state, di mana state sendiri berfungsi sebagai menyimpan sebuah data. Jadi kalau initial state lebih spesifik, yaitu di sini menyimpan sebuah data utama dari komponen berupa email, password, dan error untuk null. Selanjutnya yaitu kelas sign in form base, di mana berisi constructor props, yang artinya di mana digunakan sebagai menyimpan data pada saat ada perubahan di state. Nah, ini adalah untuk mendeklarasikan isi state. Initial state yaitu yang berupa email, password, dan error. Kelas ini juga membuat sebuah form ini untuk menampilkan sebuah form yang ada di sign in ini, dimana di sini di bagian line 37 ada list prop Firebase yang berfungsi untuk mengecek apakah email dan password itu sudah ada di autentikasi Firebase tersebut. Jika ada, maka langsung menuju ke halaman home. Jika error atau akun belum terdaftar, maka akan ada pesan error di sini. Seperti contohnya ini. Saya memasukkan email yang belum pernah saya daftarkan dan memasukkan sebuah password. Di sini ada pesan error yang tersedia. Ya, selanjutnya code berikutnya yaitu di code button. Di sini ada code berupa disable is invalid, yang artinya jika password kosong atau email kosong, maka button ini tidak bisa digunakan. Contoh, nah ini tidak akan berfungsi, begitupun ketika saya masukkan password dan email kosong, jadi tidak akan bisa menuju ke menu selanjutnya. Ya, di bagian selanjutnya yaitu saya akan menampilkan form sign up, di mana form ini berisi full name, email address, password, confirm password. Untuk source code dari sign up itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari sign in. Ini untuk sign up-nya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari form yang sign in, cuman ada beberapa tambahan seperti initial state-nya ada password 1 dan password 2, dimana itu untuk di bagian password dan confirm password. Untuk ke bawah tidak jauh berbeda, juga ada sign up form base, ini untuk isi dari state-nya. Di sini juga ada this prop Firebase. Nah, di bagian ini ada yang berbeda. Di sini saya mengeluarkan dua Firebase, di sini untuk autentikasi dan di sini untuk masuk ke dalam database real time. Nantinya saya akan jelaskan di bagian database Firebase-nya.
Untuk di sini juga tidak berbeda dengan sign in. Ketika kita memasukkan sebuah email, ada username, email, password, nantinya akan ditampung di state, di initial state. Jika sudah mengisi ini semua, maka menu selanjutnya yaitu ke bagian sign in. Ketika tidak diisi secara keseluruhan, username, email, passwordnya tidak diisi, maka akan ada pesan error. Nah, tidak jauh berbeda kan, di sini juga ada cons untuk state-nya. Ini untuk button is invalid, disable-nya di bagian sini. Cuman di sini ada tambahan password 1 dan password 2 karena password dan confirm password itu harus sama. Ya, di sini saya mau registrasi dulu untuk bisa masuk. Email address-nya, password-nya jangan lupa harus sama dan sesuai. Terus sign in. Wah, ternyata email ini sudah pernah digunakan. Jadi ada pesan di mana pesan itu berbunyi the email address is already in use by another account. Jadi harus email yang berbeda saya gunakan. Kita sign up. Ya, masuk di bagian sign in. Di sini harus memasukkan kembali email dan password. Ada yang salah. Sepertinya passwordnya. Ya, bisa. Di sini ada beberapa bagian navbar. Ada home, akun, artikel, pengguna, tentang, dan profil. Jadi setelah sign in, setelah itu masuk ke bagian utama, yaitu bagian home. Bagian home ini berisi tentang sinopsis drama komplit, dimana isinya ada sinopsis sebuah drama Korea di bagian home. Yang source code-nya itu ada di bagian folder mana ini, home. Ya, ini. Nah, di sini tidak jauh berbeda dari UTS yang kemarin karena ini adalah project UTS yang saya kembangkan. Jadinya saya di sini menggunakan function homepage untuk memunculkan halaman ini. Di bawahnya ini ada H1 ini untuk tulisan sinopsis drama komplit. Di sini ada kelas name-nya untuk membuat grid-grid ini menjadi seperti ini. Lalu di bawahnya ada image untuk gambar. Di sini kelas name untuk captionnya Goblin. Di sini untuk sinopsisnya. Untuk di bagian gambar ini kita harus importkan satu persatu agar bisa terbaca. Di sini import image satunya adalah Goblin. Jadi image satunya adalah akan muncul sebuah foto Goblin, di mana image ini saya buat folder terlebih dahulu di bagian komponen. Isinya sama seperti atas, bagian atas ini juga sama di bagian sini dan ini. Ya, untuk home-nya itu saja source code-nya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oh ya, sebelum itu saya lupa untuk menjelaskan bagian navbar ini. Nah, navbar ini kan memiliki folder tersendiri, di mana folder itu saya beri nama navigation. Nah, di sini adalah seluruh isi navbar yang
tadi tersedia ada home, akun, artikel, pengguna, tentang, dan profil. Ini untuk sign out-nya, button sign out-nya. Jadi semuanya itu link untuk ke suatu halaman yang berbeda. Jadi nanti bisa ke home, bisa ke akun, bisa ke artikel, seperti itu. Selanjutnya di halaman berikutnya yaitu akun. Di sini untuk forget passwordnya belum saya betulkan karena belum bisa. Nah, di sini ada account ismirtais@gmail.com. Ini adalah akun yang saya registrasikan tadi, jadi akan langsung muncul di halaman account ini. Source code-nya itu ada di bagian folder account. Nah, di sini ada berupa outuser account, outuser.email. Ini di bagian ini adalah data akan diambil dari autentikasi Firebase. Yang diambil adalah sebuah email, makanya kenapa tadi di sini muncul account email saya, karena tadi saya mendaftarkannya menggunakan email tersebut. Selanjutnya di bagian artikel. Nah, di bagian artikel ini ada form yang berisikan judul, isi, dan button simpan, dimana ketika saya memasukkan sebuah judul, misal saya masukkan Polinema, isinya Politeknik Negeri Malang, simpan, maka datanya akan muncul di bawah sini. Dan ketika saya pencet button hapus, oke, maka tadi file data yang saya masukkan akan terhapus. Untuk source code-nya sendiri ada di bagian artikel di index.js, dimana sama ini ada kelas artikel page. Ini state-nya untuk menyimpan. List drama ini variabel array-nya. Di sini array-nya ini untuk sebuah listnya. Ini untuk ambil data server API, itu fungsinya untuk mengambil data API dari real-time database Firebase. Yang ini simpan data dari server API itu untuk mengirim data ke API real-time database yang nantinya akan dimunculkan. Nah, untuk komponen did mount-nya untuk mengecek ketika komponen telah dimount-inkan, maka akan dipanggil oleh API. Handle hapus artikel. Handle hapus artikel tadi fungsinya untuk menghapus bagian yang ini, dimana yang dihapus itu adalah UID dari list drama tersebut. Jadi ketika tombol hapus dipencet, otomatis data ini akan hilang. Selanjutnya handle tombol simpan. Di sini fungsinya untuk menghandle tombol simpan ini. Ini harus ada isinya semua, title, body itu berupa dari title untuk judul, body untuk isi. Lalu selanjutnya akan berupa sebuah value yang nantinya dimunculkan seperti gambar di bawah ini. Kotak ini itu dari mengisi judul, isi, lalu button simpan. Untuk di bawah, nah, daftar nama baru ini yang akan memunculkan data yang tadi telah diisi. Jadi setelah dimasukkan akan melooping ke bawah sesuai dengan key-nya, judul, isi, dan button hapus ini. Nah, di sini akan menampilkan sebuah daftar yang berisi artikel yang isinya ada judul artikel, isi, dan button hapus. Jadi ini adalah
fungsi dari file post.js. Selanjutnya kita ke menu pengguna. Ya, untuk menu pengguna ini di sini menampilkan email dan username yang pernah daftar pada website ini. Jadi yang pernah daftar di website ini akan muncul menjadi pengguna aktif di sini. Source code-nya itu di bagian pengguna index.js. Nah, di bagian user list, di mana di sini ada key-nya UID yang diambil email dan username. Makanya kenapa di bagian pengguna aktif email dan username akan muncul, tetapi yang sudah pernah daftar di Drakor Vibes. Untuk halaman selanjutnya yaitu tentang itu tidak begitu sulit dari tampilan-tampilan sebelumnya karena hanya menggunakan source code seperti ini saja, hanya membuat cons landing, lalu class name-nya container, ada gambar di sini, judulnya di sini untuk sedikit tentang Drakor Vibes. Ya, saya lanjutkan di halaman selanjutnya yaitu profil. Profil juga tidak jauh berbeda dengan tentang, tidak sesulit source code sebelum-sebelumnya. Di sini profile itu ada di bagian folder profile index.js. Di sini saya menggunakan cons profile page, di mana ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan seterusnya. Ini hanya tinggal memanggil saja apa saja yang dibutuhkan, jadi tidak serumit source code sebelum-sebelumnya. Lalu tampilannya seperti ini. Jika saya pencet tombol sign out, maka akan ke halaman sign in, di mana halaman pertama tadi yang akan muncul. Selanjutnya saya akan menampilkan data Firebase yang sudah saya konekkan ke website ini, dimana sebelumnya saya telah membuat sebuah project Firebase dengan nama Ismir UAS. Pertama-tama untuk mengkonekkan Firebase dengan website tadi, saya mengcopy kode dari setting general, dimana yang saya copy adalah config-nya. Ini saya copy dan ditaruh di bagian Firebase di sini. Nah, saya copy dan taruh sini, gunanya untuk mengkonekkan Firebase dengan website yang telah saya buat. Selanjutnya di bagian website. Nah, pada saat saya registrasi, ini email saya isikan terlebih dahulu, confirm password, sign up. Ya, otomatis data yang tadi saya registrasikan itu akan masuk di database real time. Nah, dia akan masuk ke database real time ini. Ya, di sebelah sini. Ini adalah data inputan yang tadi saya registrasikan, dan otomatis akan masuk juga di autentikasi, makanya setelah itu bisa masuk ke website Drakor Vibes. Nah, selanjutnya di bagian artikel, di sini juga hampir sama dengan sign up, dimana jika kita memasukkan sebuah judul, misal reply, film reply, isinya saya terserah,
simpan. Di sini akan muncul data baru. Otomatis di database real time-nya juga akan muncul file baru. Maksud saya data baru. Ya, ini di bagian list drama. Kalau tadi di bagian user, kalau ini sekarang di bagian list drama. Nah, ini tadi untuk yang pertama, yang sinopsis Crash Landing on You. Yang kedua tadi yang barusan saya masukkan, yaitu reply. Nah, di sini jika saya pencet tombol hapus, otomatis di Firebase real time juga terhapus. Seperti itu. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dari website yang telah saya buat. Semoga berkenan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.